Baik ya anak-anakku sekalian semuanya, siswa kelas 12, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini memasuki minggu ke-13, Ibu akan membahas kepada kalian pembahasan tentang menasehati dalam kebaikan ya. Apa yang dimaksud dengan menasehati dalam kebaikan? Nah, cerahkan hati nurani dengan saling menasehati. Manusia dianugerahi oleh Allah nafsu yang memiliki kecenderungan kepada kebaikan yang positif dan kejahatan yang negatif. Manusia dapat meraih martabat yang tinggi ketika potensi nafsunya sedang optimal atau bisa mengendalikan nafsunya dengan baik. Firman Allah, maka Allah mengilhamkan kepadanya nafsu kejahatan dan ketakwaannya. Tetapi manusia dapat juga terjerumus ke dalam kehinaan, bahkan di bawah martabat binatang ketika potensi negatifnya sedang memainkan peranan, sehingga perilakunya dibimbing oleh nafsu negatif. Firman Allah, sungguh telah kami ciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna, kemudian kami kembalikan dia kepada derajat yang paling rendah, yaitu dikala manusia sedang marah. Kenapa Bu kita bisa marah? Karena kita punya hawa nafsu. Nafsu emosi, nafsu amarah, nafsu makan, dan nafsu-nafsu yang lainnya. Ya, tapi yang terpenting di sini, kenapa kita mau menasehati? Karena kita menasehati ada kawan kita yang salah. Ya, ada kawan kita yang mungkin suka marah-marah, ada perilakunya yang tidak sesuai dengan aturan yang ada, sehingga kita perlu menasehati. Yang paling sering melakukan menasehati adalah orang tua atau bapak ibu guru. Kalau kami menasehati kalian, tentu karena kami sayang sama kalian, bukan karena kami benci. Kami mau mengarahkan kalian, ini jalan kamu salah loh, ini loh jalan yang betul loh, supaya kamu selamat. Nah, buat ibu guru agama, nih kamu salah loh, ini jalan yang betul, supaya kamu selamat dunia dan akhirat. Semata-mata kami orang tua ataupun bapak ibu guru memarahi kalian atau menasihati kalian untuk supaya kalian tuh jalan hidupnya baik, jalan hidupnya betul, jangan mengikuti hawa nafsu, jangan mengikuti hawa negatif ya. Nah, baik, kita lanjutkan. Sabda Rasulullah, semua manusia adalah pendosa. Semua manusia pasti buat dosa, kita punya nafsu. Dan sebaik-baiknya pendosa adalah yang mau bertaubat ya. Itu salah tulisan untuk bertaubat ya. Kesalahan dan kealpaan itu pun mempercepat laju manusia mencapai derajat tertinggi, yaitu ketika mereka bertaubat. Kita salah, kita berbuat kesalahan, kita minta maaf. Minta maaf pertama adalah kepada Allah dan kepada orang yang kita sakiti. Ya, bertobat dan menyesali dosa-dosanya yang telah dilakukan. Sabda Rasulullah, orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang bersih dari dosa. Ya, hati-hati kalian, jangan pernah atau jangan sekali-kali kalian tidak bertobat, terutama selesai sholat, mohon ampunan, istighfar ya. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa saya yang tadi pagi, siang, sore yang saya lakukan ya. Allah mengajarkan kita untuk memantau orang lain sebagai sumbangsi dan bentuk kepedulian terhadap sesama. Saling menasehati, istilahnya tausiah, ini adalah salah satu bentuk dakwah, yaitu dakwah bilisan dengan kata-kata, yaitu menyampaikan nasihat kebaikan secara lisan. Nah, perintah saling menasehati, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah kewajiban sesama muslim. Dalam Islam, mengingatkan orang lain secara lisan semacam ini biasa disebut dengan nasihat, wasiat, tausiah, mausyah, dan tazkirah, artinya peringatan. Kesalahan dan kealpaan dapat terjadi pada siapa saja. Ibu juga sebagai guru agama pasti dong pernah berbuat kesalahan. Jangan kamu anggap bahwa ibu pasti tidak akan melakukan kesalahan, pasti ada. Ibu manusia, ya, siapapun manusianya pasti pernah berbuat kesalahan. Kalian juga manusia pasti pernah berbuat kesalahan. Nah, dalam berbuat kesalahan itulah kita saling memaafkan. Dan kalau kita melihat teman kita yang salah, kita doakan, kita nasihati supaya jangan dilakukan lagi kesalahannya. Ya, tapi juga kamu bukan keledai ya yang selalu mengulangi kesalahan yang sama. Contohnya apa nih? Yang pada malas-malas ngerjain tugas. Ya, udah tahu dikasih tahu, jangan malas ngerjakan tugas karena ada sanksinya. Udah tahu sanksinya masih juga nggak ngerjakan tugas. Nah, gimana itu nantinya? Pengen dapat nilai bagus, pengen naik kelas, tapi tugas tidak dikerjakan, kewajiban tidak dilaksanakan. Ya, bagaimana kita Bapak Ibu guru mengasih nilai? Kerjakan tugas saja nggak pernah. Dibilangin jangan malas ya, iya Bu janji nggak malas lagi, tapi dilakukan lagi, diulang-ulang lagi. Ya, kamu bukan keledai yang selalu mengulang-ulangi kesalahan. Nah, kesalahan dan kealpaan itu dapat terjadi pada siapa saja, mubalik atau jamaah itu pasti melakukan. Oleh karena itu, kewajiban berdakwah bukan hanya bagi yang ceramahnya saja, melainkan seluruh umat Islam. Sampaikan dariku mesti hanya satu ayat.
Dalam surat Al-Asy wal asri innal insana lafil khusrin ya. Demi masa sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi kecuali orang yang beriman, beramal soleh dan saling menasehati dengan kebenaran dan saling menasehati dalam kesabaran. Nah, jadi itulah kata kuncinya kenapa kita mesti saling menasehati. Nah, Rasulullah banyak menyampaikan perintah untuk saling menasehati dan berdakwah untuk mengubah kemungkaran menjadi kondisi yang sejalan dengan ajaran Islam. Ada hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa di antara kalian melihat sesuatu kemungkaran, kejahatan, maka hendaklah mengubahnya dengan apa? Dengan tangan. Nah, ya. Misal ada sebuah kejahatan, ada orang yang nyebarin paku di jalanan, kamu ngelihat, kamu ambil lagi tuh paku, ya. Kamu simpen tuh paku, ya. Kemudian itu dengan tangan, berarti tangan kita bekerja. Jika mampu dan jika tidak mampu maka dengan hatinya, ya. Ya Allah, ampunilah dosa orang itu. Atau kamu ngomongin dia baik-baik, Pak, apa manfaatnya Bapak lempar-lempar paku ini? Ya, dikasih tahu, jangan kamu ngomong kamu angkat tulak pinggang, ngomel-ngomel, yang ada kamu jadi ribut sama dia, ya. Nah, adab dan metode menyampaikan nasihat. Menyampaikan nasihat adalah bagian dari dakwah. Dalam berdakwah tidak boleh ada yang ditutupi, nggak boleh ada yang disembunyikan. Semuanya kebenaran wajib kita sampaikan walaupun itu pahit. Karena kadang yang kebenaran itu adalah selalu terasa pahit, ya. Nah, kemudian dalam memberikan nasihat kepada orang lain, kita perhatikan dulu banyak aspek. Objeknya, siapa nih yang mau kita nasihatin? Misalnya ibu bikin kesalahan, kamu mau nasihati ibu. Nah, bahasanya diganti yang sopan, yang santun. Ya, orang yang akan kita nasihati adalah manusia yang memiliki beragam sikap, sifat, ya, budaya, kecenderungan, pengetahuan dan latar belakang sosial yang berbeda tentunya dengan kita. Nah, untuk mengoptimalkan hasil dakwah dan meminimalisasi dampak buruknya perlu diperhatikan adab berikut ini. Ya, sampaikan nasihat itu dengan bahasa yang santun, yang lembut. Perhatikan juga tingkat pendidikan yang mau kamu nasihati. Gunakan bahasa yang sesuai. Perhatikan budayanya dia bagaimana. Kemudian perhatikan juga tingkat sosial ekonominya, ya. Perhatikan usianya, kalau kamu kepada yang lebih tua bagaimana bahasanya, kepada yang lebih muda bagaimana, dan kamu yakin dan optimis dia pasti mau mendengarkan nasihat kamu. Jalinlah kerjasama dengan baik dan konsekuen dengan perkataan kamu, ya. Nah, hikmahnya apa sih kita dan manfaat kita menasihati? Nasihat orang lain merupakan pantauan tinjauan sosial pada saat kita terlena dan tidak mampu melakukan introspeksi diri, muhasabah bahasanya. Mengingatkan diri kita untuk konsekuen. Jika kita ngomong lakukanlah ibu ngomong sama kalian, ayo nak sholat, ibunya nggak pernah sholat. Nah, bohong itu, nggak usah didengarkan. Tapi begitu ibu ngajak kalian pada kebaikan, nak sholat, ibu juga wajib sholat. Terutama untuk diri ibu dulu sebelum ke orang lain. Jaga kebersihan hati dan pikiran dari pikiran-pikiran yang jelek, negatif thinking. Jalinlah persatuan dan persaudaraan, ya, antara pemerintah dan semua lapisan masyarakat. Terjaganya lingkungan dari kemaksiatan dan penyakit sosial. Terciptanya keadilan, keamanan, ketentraman dan perdamaian dalam masyarakat. Mendapat balasan dan kebaikan dari Allah di dunia akhirat. Nah, ini adalah cerita, ya, pemimpin yang haus nasihat. Apa yang dilakukan oleh Umar sekarang? Nenek itu menjawab, ia telah pulang dari kunjungan Syam dengan selamat. Bagaimana menurutmu tentang pemerintahannya? Tentang ini itu aku berharap semoga Allah tidak membalasnya dengan kebaikan. Kenapa? Karena aku tidak mendapat 1 dinar atau 1 dirham darinya. Ia menjawab, Amirul Mukminin, bagaimana kalau Umar tidak tahu keadaanmu? Karena kamu berada di tempat ini. Subhanallah, demi Allah aku tidak pernah mengira bahwa ada seorang yang bertanggung jawab atas urusan orang lain, sedang dia tidak tahu keadaan semuanya. Ini hanya selintas, ya, tentang cerita, ya. Sekian yang bisa ibu sampaikan pada pagi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas kalian nanti ada di Google Form, bisa kalian klik di Google Form itu, ya, apa tugas kalian. Sekian, terima kasih yang bisa ibu sampaikan. Semoga mendatangkan manfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.